Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilza Naimullah dengan NIM 05058254. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktis tugas 2 jaringan komputer. Langsung saja kita mulai. Di sini soal yang tertera adalah silakan pelajari menggunakan setiap materi yang dijelaskan untuk mencari tahu apa fungsi koman atau perintah-perintah yang ada di soal tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya sudah menyiapkan materi-materi yang akan dibahas dan beserta fungsi-fungsinya. Langsung saja kita mulai di CMD. Pertama, itu command cd. Langsung saja cd itu menampilkan untuk berpindah dari satu direktori folder ke direktori lain dalam sistem file komputer. Fungsinya memungkinkan pengguna menavigasi struktur folder dalam sistem operasi tanpa menggunakan antarmuka grafis atau GUI, hanya melalui perintah teks. Yang kedua adalah CLS. CLS digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan layar command prompt, yaitu menghapus semua teks atau output yang sebelumnya tampil di layar. Ya, ini langsung kosong ya. Yang ketiga, CLS tanda tanya digunakan di command prompt window untuk menampilkan bantuan help tentang perintah CLS, memberikan penjelasan resmi dari sistem tentang apa yang dilakukan perintah CLS, berguna bagi pengguna baru yang ingin memahami fungsi perintah tanpa harus membuka dokumentasi online. Kita coba. Nih, keluar hasilnya. Lanjut, yang keempat itu dir. Garis miring tanda tanya digunakan dalam command prompt untuk menampilkan bantuan atau petunjuk penggunaan perintah dir. Oke, langsung saja kita coba. Ya, muncul ya. Ini penggunaan perintah untuk dir. Yang kelima, ipconfig. Ipconfig itu untuk menampilkan IP kita. Ya, dapat lihat di sini IP kita muncul. Nih. Yang keenam, ipconfig all. Oke, muncul hasilnya berfungsi melihat semua informasi jaringan secara lengkap, diagnosis jaringan, mengetahui detail konfigurasi jaringan statis atau dinamis. Lanjut, yang selanjutnya yang ketujuh. Oke, dapat muncul di sini. Digunakan untuk menampilkan bantuan atau panduan resmi mengenai cara menggunakan perintah ipconfig. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan perintah-perintah apa saja yang bisa dicari di menu ipconfig atau ipconfig. Ya, seperti ipconfig all, renew, release, dan selanjutnya. Ini kita lanjut yang ke-8, ipconfig release. Oke. Berfungsi menghapus atau memutus alamat IP dari adapter jaringan yang dikonfigurasi menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol setelah perintah dijalankan. Tidak memiliki alamat IP aktif karena dia bersifat pasif sampai alamat baru diberikan. Lanjut yang ke-9, ipconfig renew. Oke, muncul. Itu digunakan untuk meminta dan memperoleh alamat IP dari DHCP segbox setelah alamat IP sebelumnya dilepaskan. Karena tahapnya adalah rilis dulu untuk mendapatkan atau memasang IP baru, yaitu komannya ipconfig renew. Lanjut ke 10, display DNS itu untuk menampilkan isi cache DNS ke server lokal pada komputer. Kita coba saja.
Ya, muncul. Lanjut yang ke-11, ipconfig flush DNS digunakan untuk menghapus atau membersihkan cache DNS lokal yang tersimpan di komputer, mengatasi masalah akses ke situs web akibat cache DNS kadaluarsa, membantu memperbarui data domain, misalnya jika situs telah pindah segway, dipakai saat troubleshooting koneksi jaringan DNS. Kita coba komannya langsung. Oke, muncul. Lanjut yang ke-12, ipconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang hostname dan pengaturan DNS komputer ke server DNS yang digunakan, mendaftarkan ulang nama komputer, memperbaiki masalah nama komputer tidak dikenali di jaringan, menyegarkan informasi dynamic DNS digunakan setelah penggantian alamat IP atau komputer. Kita coba. Karena di sini belum terdaftar, karena saya tidak membuat IP baru atau mendaftarkan IP baru saya ke web. Baik, lanjut ke command selanjutnya, ping. Salah satu perintah jaringan paling umum yang digunakan command pada Windows untuk mengirim permintaan echo ke perangkat lain di jaringan seperti server atau komputer untuk menguji konektivitas. Kita coba. Oke, muncul. Fungsinya adalah mengecek apakah suatu perangkat atau server aktif dan dapat dijangkau, atau mengukur kualitas koneksi jaringan terutama latensi. Lanjut ke nomor 14, itu netstat. Oke, muncul. Sini ada IP kita, TCP, dan nama akun saya. Singkatan dari network statistik digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan aktif di komputer. Dapat dilihat jaringan aktifnya adalah ini semua, menampilkan semua koneksi jaringan aktif, mengetahui aplikasi mana yang menggunakan port tertentu, mendeteksi aktivitas mencurigakan, misalnya malware membuka koneksi tanpa izin, mengecek apakah komputer tersebut terhubung internet atau ke komputer lain. Lanjut ke 15. Fungsi trusted itu digunakan untuk melacak rute yang dilalui paket data dari komputer kamu ke tujuan tertentu di jaringan atau internet, dan mengetahui beberapa banyak hop atau lompatan yang dilewati. Maximum hop. Lanjut ke soal selanjutnya, 16, pad ping. Pad ping itu berfungsi untuk menganalisis jalur dan kualitas koneksi jaringan secara lebih mendalam, mengevaluasi stabilitas jaringan per hop atau lompatan, digunakan untuk troubleshooting koneksi lambat atau putus-putus. Lanjut ke command berikutnya. Oke, ada muncul IP kita di situ untuk mengetahui informasi DNS atau domain name system, mengecek DNS yang digunakan komputer, mencari nama domain dari alamat IP. Lanjut ke 18, itu match. Untuk ke 18 itu nggak bisa karena beda domain. Lanjut ke, tapi fungsinya itu untuk mengolah dan mengkonfigurasi pengaturan jaringan komputer seperti WiFi, IP address atau firewall dan lainnya. Lanjut ke 19, route juga tidak diketemukan, tapi fungsinya itu digunakan untuk melihat mengolah routing table komputer.
routing table komputer itu adalah daftar aturan yang menentukan kemana data jaringan akan dikirim tergantung pada tujuan IP-nya. Biasanya digunakan oleh admin jaringan, tetapi juga bisa digunakan untuk troubleshooting. Lanjut ke 20 itu net. Net itu muncul server namanya unknown dan ada IP saya di situ. Berfungsi untuk mengolah berbagai layanan jaringan dan akun pada komputer. Perintah ini memiliki banyak sub perintah yang lain berguna baik di komputer pribadi maupun dalam jaringan. Ya, selesai. Di situ ada 20 soal. Di sini dapat dilihat ada 20 soal. Berikut hasil uji coba saya untuk tugas 2 jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.